Salam bahagia. Saya Waliono dari SD Negeri 1 Kembangsari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Sulistiani dan pengajar praktik Bapak Ibnu Jarir. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan skenario sebagai berikut. Bapak Waliono adalah guru kelas 6. Pada pembelajaran kali ini, Bapak Waliono akan mengajarkan muatan pelajaran IPA, materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, Bapak Waliono memetakan kebutuhan belajar siswanya terlebih dahulu. Untuk memetakan kebutuhan belajar siswa, Bapak Waliono melakukan observasi melalui wawancara sederhana bersama muridnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan yang tadi Pak Guru sampaikan, nanti langsung dijawab saja untuk tiap anak dari Adinda ya. Seandainya kamu punya mainan baru, kamu untuk mempelajari memainkannya itu lewat membaca petunjuknya atau lewat tutorial di YouTube atau bertanya kepada orang lain. Kalau Dinda milih mana? Bertanya pada orang lain. Kalau Mbak Kevi? Bertanya kepada orang lain. Nuzila? Bertanya pada orang lain. Fata? Bertanya pada orang lain. Najwa? Bertanya kepada orang lain. Cahyo? Bertanya kepada orang lain. Safi'i tutorial di YouTube. Oke, menonton tutorial di YouTube ya. Terus Mas Iqbal membaca petunjuk. Baik, Mas Yusa membaca petunjuk. Mas Farhan tanya kepada orang lain. Nah, Mbak Evil membaca petunjuk. Mas Juan membaca petunjuk. Mas Cahyo, Mas Panu melihat tutorial di YouTube. Mas Ibnu membaca petunjuk. Baik nih Mas Valen bertanya kepada orang lain. Mas David oke, membaca petunjuk. Kalau Mbak Alivia bertanya pada orang lain. Mbak Adel bertanya. Mbak Michelle Mbak Iis membaca petunjuk. Ada yang belum menjawab? Mbak Evi membaca petunjuk. Oke, membaca petunjuk. Pada kalian seberapa dalam pengetahuan kalian tentang, kalau kemarin sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, nah ini tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum Pak Guru nanti kita belajar bersama-sama materi perkembangbiakan hewan, coba Mbak Michelle, apa makna dari perkembangbiakan? Apa Mbak Michelle, coba bisa diberitahukan? Jadi untuk memperbanyak diri. Dari hasil wawancara, guru menemukan adanya gaya belajar siswa yaitu sebagai berikut. Dengan gaya belajar visual ada 6 murid, dengan gaya belajar auditori ada 11 murid, dan dengan gaya belajar kinestetik ada 5 murid. Guru juga menemukan perbedaan kesiapan belajar murid, yaitu murid dengan pemahaman awal baik tentang materi perkembangbiakan hewan ada 4 murid, pemahaman awal cukup ada 13 murid, dan pemahaman awal kurang ada 5 murid. Kemudian, guru membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdasar hasil pemetaan kebutuhan siswa, yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran, yaitu berdiferensiasi,
konten, berdiferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 6 sekolah dasar dilaksanakan pada hari Senin 14 Agustus tahun 2023. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, luar biasa. Oke, berarti semua alhamdulillah pada pagi hari ini sehat semua, ya? Hadir di kelas 6 semua, ya? Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar, tapi supaya lebih bersemangat, coba anak-anak berdiri, kita tepuk salut dulu biar tambah semangat. Oke, silakan berdiri. 1 kali tepuk salut. Jempol, salut. Oke, boleh duduk lagi anak-anak. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari banyak hal. Apakah ada yang masih ingat? Ada penyerbukan tetangga, penyerbukan sendiri. Itu berkaitan dengan perkembangbiakan apa, anak-anak? Tumbuhan. Bagus sekali, pintar, masih pada ingat, ya? Nah, pada pagi hari ini, sebelum nanti kita memulai, silakan salah satu anak untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Oh iya, Mas Anu, silakan ke depan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk Mas Anu, ya. Memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan bahwa kemarin kita telah mempelajari apa tadi, ya? Anak-anak masih banyak yang ingat perkembangbiakan apa? Tumbuhan. Nah, pada pagi hari ini, setelah kemarin tumbuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang perkembangbiakan hewan. Ya, perkembangbiakan khususnya secara generatif atau secara perkawinan. Anak-anak bisa membedakan tumbuhan dan hewan, ya? Coba contoh hewan yang sering kamu temui di lingkungan sekitarmu atau di lingkungan sekolah apa saja? Ayam, kucing, burung merpati. Apalagi yang sering kamu temui ketika pulang sekolah dan berangkat sekolah apa saja? Kupu-kupu. Apalagi? Lebah. Oke, banyak sekali, ya, yang sering ditemui. Nah, untuk itu mengapa kita perlu mempelajari perkembangbiakan hewan? Tujuannya untuk apa? Pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama melalui pengamatan gambar. Jadi nanti setelah anak-anak semua mengamati gambar, poster, video, dan lingkungan sekitar, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan, baik secara ovipar, vivipar maupun ovovivipar.
tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk pembelajaran kali ini kita bersama-sama mempelajari lewat tayangan video terlebih dahulu tentang perkembangbiakan itu apa dan bagaimana cara perkembangbiakan dan jenis-jenisnya. Coba silakan kalian simak dulu. Nah, itu adalah keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian, apa itu berkembangbiak? Iya, berkembangbiak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya untuk mempertahankan jenisnya. Yang pertama adalah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu berkembangbiak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contohnya yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah vivipar, berkembangbiak dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya memiliki daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia atau menyusui anaknya. Contohnya sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu berkembangbiak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya hewan ini bertelur di dalam tubuh induknya, kemudian menetas dan keluar melalui tubuh induknya. Contohnya ikan hiu, ikan pari, dan platypus Kalian sudah masuk dalam kelompok masing-masing ya? Baik, nanti akan menerima beberapa lembar materi, poster, gambar tentang perkembangbiakan. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing dan nanti mengisi lembar kerja. Oke, sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas silakan. Untuk kelompok yang sini. Ini untuk kelompoknya. Nanti disampaikan di kelas. Silakan boleh didiskusikan dengan temannya tentang berbagai macam cara perkembangbiakan. Kelompoknya, nama kelompoknya boleh dikreasikan di sini ya. Oke anak-anak, silakan selamat bekerja dalam kelompok masing-masing. Kemudian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan hasil daripada diskusi kelompoknya. Sudah jelas anak-anak? Oke, kita sambut kelompok kelinci yang akan menyampaikan hasil diskusinya ya di kanan. Silakan kelompok kelinci. Ayam.
Guru adalah jenis perkembangbiakan secara kehidupan. Sapi adalah jenis perkembangbiakan secara kehidupan. Kambing adalah jenis perkembangbiakan secara kehidupan. Ular adalah jenis perkembangbiakan secara kehidupan. Kadal adalah jenis perkembangbiakan secara kehidupan. Baik, kelompok lain yang mau menanggapi silakan. Diulangi perkembangbiakan. Sambil berdiri Pak, sambil berdiri. Ya, dari kelompok mana? Nama dulu, nama siapa? Dari kelompok mana? Silakan. Namanya dulu dari kelompok mana, terus baru pertanyaannya. Ya. Namanya dari kelompok mana? Bisa dari kelompok ini. Ya. Perkembangbiakan secara kehidupan. Oke, boleh duduk kembali. Silakan dibacakan lagi hasilnya. Nama hewan kehidupan yaitu ular dan kadal. Oke, baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok silakan boleh duduk kembali. Baik anak-anak, setelah tadi kalian masing-masing kelompok maju ke depan, kemudian menyampaikan hasil diskusimu dan teman yang lain juga sudah menanggapi dengan cukup baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Jadi apa sebetulnya yang telah kita pelajari hari ini? Silahkan kalau ada yang mau mewakili teman-temanmu menyampaikan apa yang sudah kamu pelajari hari ini, boleh tunjuk jari. Siapa? Ayo, boleh. Mbak Najwa, silakan. Iya, coba kita ulangi perkembangbiakan hewan itu apa tadi ya? Tujuannya untuk apa? Iya, untuk menambah jumlah guna mempertahankan jenisnya. Nanti kalau ada yang mau berpendapat boleh langsung tunjuk jari ya. Tadi sudah diungkapkan oleh temanmu Mbak Najwa bahwa ada 3 cara perkembangbiakan. Yang pertama yaitu dengan cara vivipar atau apa? Ya, kemudian yang kedua ovipar atau ya, kemudian yang ketiga ya atau jadi itulah hal yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada hewan dengan 3 cara, yaitu ovipar bertelur, contohnya burung, ikan, bebek, ayam, ya jenis unggas. Kemudian dengan cara beranak atau melahirkan, contohnya apa saja? Beranak atau melahirkan? Contohnya beranak atau melahirkan apa saja? Contohnya yang beranak yang melahirkan. Nah, pemahaman ini sapi, kucing. Ya, kemudian bertelur dan melahirkan atau ovipar, contohnya apa saja? Iya, pintar sekali. Bagaimana perasaan kamu pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menarik, anak-anak? Oke, kalau menyenangkan kita 1 kali tepuk salut. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tugasmu adalah jangan lupa membuat karya, ya, boleh dalam bentuk clipping, boleh dalam bentuk rangkuman simpulan secara individu tentang hal yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, pada hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah tadi kalian masing-masing kelompok maju ke depan, kemudian menyampaikan hasil diskusimu dan teman yang lain juga sudah menanggapi,
dengan cukup baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Jadi apa sebetulnya yang telah kita pelajari hari ini? Silahkan kalau ada yang mau mewakili teman-temanmu menyampaikan apa yang sudah kamu pelajari hari ini, boleh tunjuk jari. Siapa? Ayo, boleh. Mbak Najwa, silakan. Iya, coba kita ulangi perkembangbiakan hewan itu apa tadi deh? Tujuannya untuk apa? Iya, untuk menambah jumlah guna mempertahankan jenisnya. Nanti kalau ada yang mau berpendapat boleh langsung tunjuk jari ya. Tadi sudah diungkapkan oleh temanmu Mbak Najwa bahwa ada 3 cara perkembangbiakan. Yang pertama yaitu dengan cara vivipar atau apa? Ya, kemudian yang kedua ovipar atau ya, kemudian yang ketiga ya atau jadi itulah hal yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada hewan dengan 3 cara, yaitu ovipar bertelur, contohnya burung, ikan, bebek, ayam, ya jenis unggas. Kemudian dengan cara beranak atau melahirkan, contohnya apa saja? Beranak atau melahirkan? Contohnya beranak atau melahirkan apa saja? Contohnya yang beranak yang melahirkan. Nah, pemahaman ini sapi, kucing. Ya, kemudian bertelur dan melahirkan atau ovipar, contohnya apa saja? Ya, iya, pintar sekali. Bagaimana perasaan kamu pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menarik, anak-anak? Oke, kalau menyenangkan kita 1 kali tepuk salut. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tugasmu adalah jangan lupa membuat karya, ya, boleh dalam bentuk clipping, boleh dalam bentuk rangkuman simpulan secara individu tentang hal yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, pada hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.